Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali untuk membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Kita akan masuk pada pembahasan tentang ta'riful kalam, definisi tentang kalimat sempurna ataupun kalam ataupun jumlah mufidah. Di halaman 35 di kitab yang ada di hadapan kita, Ibnu Hisham mengatakan bal kalamu lafdzun mufidun. Yang dimaksud dengan kalam itu merupakan lafadz yang memberikan faedah. Nasarah mengatakan lamma anhal musannifu rahimahullahu al-qawla fil kalimati wa aqsamiha syar'a fi tafsiril kalami. Lama ketika anhal musannifu, penulis telah menyelesaikan rahimahullahu ta'ala al-qawla, pembahasan fil kalimati wa aqsamiha, tentang kata dan macam-macamnya. Syar'a, beliau mulai fi tafsiril kalam, menjelaskan tentang kalam. Wa qaddamal kalimata li'annaha juz'un. Dan di sini penulis yaitu Ibnu Hisham mendahulukan pembahasan tentang kata li'annaha juz'un, karena kata ini merupakan bagian parsial. Wal juz'u muqaddamun alal kulli. Dan bagian parsial muqaddam ini lebih didahulukan alal kulli daripada bagian keseluruhan. Wa man yabda'u bi tafsiril kalami fali'annahu al-maqsudu bidzati. Adapun bagi para ulama yang memulai pembahasannya dengan penjelasan tentang kalam, membahas dulu tentang kalam ataupun jumlah mufidah ataupun kalimat sempurna, fali'annahu al-maqsudu bidzat, karena kalam ini merupakan maksud itu sendiri. Karena kalam itu adalah maksud yang ingin dibahas dari ilmu nahwu. Wali'annahu, dan karena dia yaitu kalam alladzi yang yaqa'u bihi, terwujud dengannya at-tafahumu wa takhatub. Tafahum, saling memahami, wa takhatub, dan juga saling berbicara. Karena kalam ini tempat terjadinya terwujudnya saling memahami dan juga terwujudnya pembicaraan, komunikasi. Bihilafil kalimati, ini berbeda dengan kata. Wa arrafal kalama biqaulihi, dan di sini penulis yaitu Ibnu Hisham mendefinisikan kalam dengan beliau katakan kalam itu merupakan lafdzun mufidun, lafadz yang memberikan faedah. Wal lafdzu, adapun lafadz, huwa dia adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyati tahqiqan. Suara al-mustamil yang mengandung ataupun mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tahqiqan, ya, secara kasat mata ataupun tertulis dalam tulisan. Contohnya adalah kata Zaid, ka Zaidin, contohnya adalah kata Zaid. Fa innahu lafdzun, maka kata Zaid ini merupakan lafadz. Li'annahu, karena dia sautun, suara, mustamilun, mencakup, ala ba'dil hurufi, sebagian huruf. Wahya az-zayu wal ya'u wad dal, yaitu huruf zai, huruf ya, dan juga huruf dal. Atau takdiran, atau suara ini dia mencakup sebagian huruf hijaiyah, tapi takdiran, bukan tahqiqan, tapi takdiran, yaitu secara kasat mata. Kat dhamiri al-mustatiri, contohnya adalah dhamir mustatir. Semisal pada kata uktub, wahai anta tulislah. Maka di sini secara kasat mata, secara tahqiqan ini terdiri dari
4 huruf, itu hamzah, kaf, ta, dan ba. Namun ternyata di sini ada yang takdiran, ada sesuatu yang dilesapkan, yaitu dhamir mustatir takdiruhu anta. Maka al-muqaddaru biqaulika anta. Maka yang ditakdirkan, yang dilesapkan dengan engkau katakan uktub, itu adalah dhamir anta. Ya, maka di sini lafadz definisinya adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Baik huruf hijaiyahnya ini adalah tahqiqan, secara kasat mata memang tertulis, diucapkan huruf-hurufnya, atau takdiran secara kasat mata, ini jumlahnya berapa, dan secara kasat mata itu yang diucapkan, tapi ada sesuatu yang implisit, ya, yang terkandung di dalamnya, yang itu tidak kasat mata. Wa yakhruju bil lafzi al-kitabatu wal isyaratu wa nahwuhuma. Maka tidak termasuk dalam kategori lafaz adalah yang pertama kitabah, tulisan. Kemudian yang kedua adalah isyarah, ya isyarat. Wa nahwuhuma, dan semisal keduanya. Fa innaha laysat kalaman indan nuhati, karena dia bukanlah termasuk kategori kalam menurut para ulama nahwu. Maka kalam itu harus lafdun, diucapkan. Kalau tulisan ataupun isyarat, maka ini tidak termasuk dalam kategori kalam. Meskipun mungkin itu memahamkan, tapi menurut definisi nahwu, ini bukan termasuk dalam kategori kalam, karena kalam ini harus diucapkan. Wa qauluhu, kemudian perkataan Ibnu Hisham mengenai definisi kalam, selain tadi dia harus merupakan lafadz, syarat yang kedua adalah mufidun, mufid, memberikan faedah, atau dalam bahasa kita memberikan informasi yang lengkap. Ai maksudnya adalah yasihu al-iktifa'u bihi. Yasihu boleh al-iktifa' bihi, ya, kita cukupkan diri dengan hal tersebut. Contohnya adalah dalam kalimat al-qira'atu mufidatun. Membaca itu adalah sebuah hal yang berfaedah. Fahadha kalamun, maka ini adalah kalam. Kenapa kalam? Li'annahu lafdun, karena dia merupakan lafadz, diucapkan. Yasihu al-iktifa'u bihi, yang kita bisa cukupkan diri dengan lafadz tersebut untuk memberikan informasi yang sempurna. Li'anna sami'a la yantadhiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Karena pendengar itu tidak menunggu sesuatu yang lain yang tamamul kalam, sempurnanya kalimat itu tergantung dari hal itu. Maka di sini ketika kita bilang al-qira'ah mufidah, membaca itu adalah hal yang berfaedah, maka ini informasinya lengkap, sudah sempurna. Karena sudah ada isnad ilai, ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Maka pendengar tidak menunggu hal lain, karena sudah mafhum, sudah bisa dipahami dari informasi bahwasanya oh ini informasinya adalah ini. Maka si pendengar tidak menunggu sesuatu yang lain, yang ini akan menyempurnakan kalimat tersebut. Wa yasunu aidan sukutul mutakallim, dan yahsunu aidan, ya, bisa pula terjadi sukutul mutakallim, diamnya pembicara. Yang ketika sudah memberikan informasi dan ini cukup, maka si pembicara bisa diam. Dan seandainya kalau dia diam di situ, maka nggak masalah, karena sudah dipahami oleh si pendengar. Wal mufidu bihadzal makna, maka syarat mufid dengan makna ini yastalzimu at-tarkiba, maka ini berkonsekuensi untuk sesuatu dinamakan kalam, dia harus berupa tarkib, yaitu susunan kata. Ya, kita lihat footnote. Di footnote nomor 1, al-muraqqabu, yang dimaksud dengan muraqqab adalah mataraqqaba min kalimatain fa aktsara. Ya, sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Wal mufradu, adapun istilah mufrad adalah malufidza bihi marratan wahidah, sesuatu yang dilafadzkan sekali saja.
Maka ada istilah murakkab atau tarkib, ada istilah mufrad. Ya, namun mufrad di sini adalah mufrad yang lawan dari tarkib atau murakkab. Kalau murakkab itu adalah susunan kata, adapun mufrad itu adalah satuan kata. Maka syarat untuk disebut kalam, maka dia harus berupa tarkib, harus berupa susunan kata. Wa yakhruju bidzalik, kita kembali ke asal, wa yakhruju bidzalik ghairu al-mufidi. Maka tidak termasuk dalam kategori ini adalah ghair al-mufid, susunan kata tapi dia tidak mufid, tidak memberikan faedah atau tidak memberikan informasi yang sempurna. Contohnya misalkan susunan idhofah kitabu Khalidin, kitabnya Khalid. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi, tanpa adanya penerang, tanpa adanya bagian kalimat yang menerangkan ada apa dengan kitabnya Khalid. Maka kalau kita mendengar ada orang kitabnya Khalid tanpa ada indikator apapun, kenapa dia bilang seperti itu? Maka ini bukan kalimat sempurna. Ya, kenapa? Ya karena masih belum mufid, ya, masih belum memberikan informasi yang sempurna. Ada apa dengan kitabnya Khalid? Belum ada penerangnya. Kemudian contoh yang lain semisal pada susunan kata in hadara salihun, jika soleh hadir, maka ini pun belum menunjukkan informasi yang sempurna karena belum ada penerangnya. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikril khabari fil awal. Karena kesempurnaan faedah, kesempurnaan informasi, yatawaqqafu ala dzikril khabar fil awal, itu tergantung dari adanya khobar fil awali, pada contoh kalimat yang pertama, yaitu pada contoh susunan kata yang pertama, yaitu pada kitabu Khalid. Maka kitabu Khalid ini butuh penerang, penerangnya adalah khobarnya. Wa jawabu syarti fisani, wa jawabi syarti fisani, dan untuk fisani, untuk contoh susunan kata yang kedua, yaitu in hadara salih, jika soleh hadir, maka ini kesempurnaan kalimat itu tergantung pada disebutkannya jawab syarat. Jika soleh hadir, terus kenapa kalau soleh hadir nantinya terjadi apa? Maka ini kalau ada jawab syaratnya, baru informasi sempurna, kalimat dikatakan kalimat sempurna. Tapi kalau tidak ada jawab syaratnya, maka ini tidak dikategorikan dalam kalimat sempurna. Fakullu wahidin minal mithalain la yusamma kalaman indan nuhati. Maka kedua contoh tersebut tidak dinamakan kalam menurut pandangan ulama ahli nahwu. Maka karena di sini yang kita bahas adalah kaidah bahasa Arab nahwu, maka dari sudut pandang itulah kita mendefinisikan sesuatu. Meskipun kalau dari sisi lughah secara umum, maka semua yang memberikan informasi sempurna baik berupa lafadz, isyarat ataupun yang lain, ini dinamakan dengan kalam atau jumlah. Tapi secara nahwu harus terpenuhi minimal dua syarat, yaitu lafdzun mufidun. Dia harus dilafatkan, kemudian dia harus memberikan informasi yang sempurna. Kemudian di halaman berikutnya 36, Ibnu Hisham mengatakan wa aqallu tilafihi minismain, dan minimal, kadar minimal tersusunnya sebuah kalam itu adalah dari dua isim. Contohnya adalah dalam kalimat Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Maka terdiri dari dua isim, yaitu kata Zaid dan kata qa'im. Au fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Contohnya adalah kata qoma Zaidun, Zaid berdiri. Terdiri dari kata qoma yang merupakan fi'il madhi, kemudian Zaid yang merupakan isim mu'rab. Masyarah menjelaskan lamma dzakara, ketika beliau sebutkan anna tarkiba, bahwasanya tarkib itu susunan kata alladzi yufidu faidatan tammatan, yang memberikan faedah sempurna, yaitu memberikan informasi sempurna, yusamma kalaman, itu dinamakan dengan kalam. Dzakara anna aqalla ma yata'allafu minhul kalamu al-mufidu huwa ismani
au fi'lun wasmun. Maka beliau juga sebutkan bahwasanya kadar minimal terbentuknya sebuah kalam yang berfaedah, yang menunjukkan informasi yang sempurna, yang memberikan informasi yang sempurna, wa ismani adalah terdiri dari dua isim, au fi'lun wasmun, atau terdiri dari fi'il dan isim. Contohnya adalah dalam kalimat al-hayatu mata'un. Al-haya, ya, kehidupan, mata itu adalah sebuah kesenangan. Maka al-haya ini adalah isim yang pertama, kemudian mata adalah isim yang kedua. Fahada tarkibu ta'allafa minismaini. Maka susunan kata tadi terdiri dari dua isim. Ahaduhuma al-hayatu, yang pertama itu adalah kata al-haya, kemudian wasani mata'un, kemudian kata yang kedua adalah kata mata'. Walau akhadna kulla kalimatin ala hiddatin lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi litakhotubi. Kalau seandainya kita ambil setiap kata ala hiddatin, ya, sendiri-sendiri, lam nafham, maka kita tidak bisa pahami illa ma'nan mufradan, kecuali makna tunggal masing-masing kata, layak fi litakhotubi, yang ini tidak cukup untuk digunakan takhotub, untuk berkomunikasi. Ya, al-hayah mata'un, kemudian dipisah sendiri-sendiri, kita katakan al-hayah, kita katakan mata' saja. Ya, maka ini tidak akan menimbulkan faedah. Wanahu, dan contoh yang lain, misalkan istafadat thalibu, siswa itu istafada, sedang mengambil faedah, artinya apa? Sedang belajar. Maka susunan kata ini tarkibun, dia merupakan tarkib, susunan kata mu'allafun yang tersusun min fi'lin, dari satu fi'il, yaitu kata istafada, dari satu isim, wa huwa at-thalibu, yaitu kata at-thalib. Maka yata'allafu al-kalamu min aktsara min dzalik. Dan yang namanya kalam kadang-kadang juga tersusun dari lebih dari itu lebih dari dua kata. Maka minimal terdiri dari dua kata untuk kita sebut sebagai kalam, bisa lebih dari itu asalkan mufid. Di footnote nomor 1, pensarah menambahkan penjelasan. Dia katakan, "I'lam, ketahuilah, annal kalama wal jumlata bima'nan wahidin." Bahwasanya istilah kalam dan istilah jumlah, yaitu jumlah mufidah, itu maknanya sama. Wal jumlatu indan nuhati salasatu anwa'in. Dan jumlah mufidah menurut ulama nahwu, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah jumlatun fi'il asliyatun. Jumlah pokok, kalimat pokok. Wahia lati taktasiru ala ruknai al-isnadi, yaitu kalimat yang terbatas pada dua rukun isnad. Ada isnad ilaihi, terbatas pada dua rukun itu. Kal mubtada'i wal khobari, contohnya adalah pada jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan khobar. Wal fi'li wal fa'ili, dan pada jumlah fi'liyah, yaitu yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Maka jumlah asliyah, jumlah yang pokok, itu hanya terdiri dari dua rukun isnad, baik cuma terdiri dari mubtada dan khobar saja, ataupun terdiri dari fi'il dan fa'il saja. Kemudian al-ba'u, yang kedua adalah jumlatun kubro, jumlah kubro. Wahia matarokaba min mubtada'in, yaitu jumlah yang terdiri, yang tersusun dari mubtada. Wa khobaruhu jumlatun ismiyatun, sedangkan khobarnya bisa berupa jumlah ismiyah. Nahwu contohnya adalah al-islamu adabuhu aliyatun. Nah, Islam adab-adabnya adalah adab-adab yang luhur. Maka di sini mubtadanya adalah Islam, al-Islam, kemudian khobarnya berupa jumlah ismiyah, yaitu adabuhu aliyah. Au fi'liyatun, atau boleh jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Contohnya dalam kalimat al-Islamu yasmu bita'alimihi. Islam itu yasmu,
menjadi luhur bita'alimihi, dengan ajaran-ajarannya. Maka al-Islam di sini adalah mubtada, kemudian kata yasmu ini adalah jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar dari kata Islam. Maka jumlah kubro itu adalah di mana terdiri dari sebuah mubtada dan khobar, dan khobarnya ghairu mufrad. Kemudian yang ketiga adalah jumlatun sughra, jumlah sughra. Wahyal jumlatu al-waqi'atu khobaran, yaitu jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Kama fil mithalaini as-sabiqain, sebagaimana dua contoh yang lewat. Itu pada poin ba. Pada poin ba, dalam kalimat al-islamu adabuhu aliyatun, maka adabuhu aliyatun ini jumlah sughra. Kemudian pada al-islam yasmu bita'alimihi, maka kata yasmu atau yasmu bita'alimihi ini adalah jumlah sughra. Maka ada jumlah asliyah, jumlah yang pokok, terdiri dari minimal penyusun jumlah saja, terdiri dari mubtada dan khobar, dan khobarnya juga khobar mufrad, khobar mufrad. Kemudian terdiri dari fi'il dan fa'il, dan fa'ilnya itu juga fa'il yang mufrad, tidak berupa tarkib. Kemudian yang kedua adalah jumlah kubro, maka jumlah kubro ini adalah susunan mubtada khobar, di mana khobarnya adalah khobar ghair mufrad. Kemudian yang ketiga adalah jumlah sughra. Jumlah sughra itu adalah jumlah yang berkedudukan sebagai khobar. Atau mungkin jumlah yang berkedudukan juga sebagai jumlah yang berkedudukan sebagai khobar, ya betul. Ya, maka itu adalah syarat kalam, yaitu al-lafdhu al-mufidun, lafdhun mufidun. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya di halaman 37. Kita akan bicarakan anwa'ul i'rabi wa alamatuhu. Macam-macam i'rab dan juga tanda-tandanya ataupun ya tanda-tandanya. Ibnu Hisham mengatakan faslun, pasal tentang anwa'ul i'rabi, pasal anwa'ul i'rabi arba'atun. Jenis i'rab itu ada 4, rafa, nasab. Dan ini berlaku pada isim dan juga pada fi'il. Contohnya adalah dalam kalimat Zaidun yakumu, Zaid berdiri. Wa inna Zaidan lan yakuma, nah, sesungguhnya Zaid tidak akan berdiri. Maka pada Zaidun yakumu ini contoh i'rab yang marfu'. Kata Zaidun di sini dia merupakan mubtada, dan di sini dia marfu'. Kemudian kata yakumu di sini dia khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya fi'il mudhari, dan fi'il mudharinya tidak didahului oleh alat penasab ataupun alat penjazam, maka kita katakan fi'il mudharinya marfu'. Kemudian contoh yang kedua, wa inna Zaidan lan yakuma. Inna Zaidan, Zaidan di sini dia mansub karena berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian lan yakuma, maka dia berkedudukan sebagai khobar inna, dan di sini terdiri dari alat penasab dan juga fi'il mudhari yakum. Dan yakum di sini, yakuma di sini dia fi'il mudhari mansub karena adanya kata lan. Maka disebutkan yang pertama adalah i'rab yang mustarak, yang bersekutu padanya antara isim dan fi'il, yaitu i'rab rafa dan nasab. Wajarun fismin, dan i'rab jar fismin yang berlaku hanya pada isim. Contohnya adalah misal dalam susunan kata bi Zaidin, dengan Zaid. Maka Zaid di sini dia majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Wa jazmun fi fi'lin, dan i'rab jazam yang khusus berlaku pada fi'il. Contohnya dalam susunan kata lam yakum, dia tidak berdiri. Maka yakum di sini fi'il mudhari majzum karena adanya alat penjazam lam. Fa yurfa'u bi dhammatin, maka sebuah kata itu dirafa dengan tanda akhiran dhamma. Wa yunsabu bi fathatin, dan dinasab dengan tanda akhiran fathah. Wa yujjarru bi kasratin, dan dimajrur dengan tanda akhiran kasrah. Wa yujzamu bi hadfi harakatin, dan dijazam dengan tanda menghapus harokat. Ya, perhatikan menghapus harokat bukan menghapus huruf. Yang menghapus harokat artinya apa? Artinya disukun. Penisara mengatakan, Ibnu Hisham mengatakan faslun, fasal. Apa yang dimaksud dengan pasal?
dia merupakan qit'atun minal bab. Ya, potongan bab. Ya qit'ah potongan, ya bagian dari bab. Mustaqillatun binafsiha, yang dia berdiri sendiri. Ya. Munfasilatun amma siwaha, yang terpisah dari yang lainnya, yang terpisah dari pasal yang lainnya. Tastamilu, yang dia mencakup ala masaila, atas berbagai masalah. Ghaliban, umumnya demikian. Wal babu a'ammu minal fasli, adapun bab ini lebih umum daripada pasal. Jadi dalam sebuah kitab itu ada bab, kemudian di bawah bab itu ada pasal, kemudian di bawah pasal itu ada masail. Sistematika, dalam sistematika penulisan kitab para ulama seringnya demikian. Ya, bab, kemudian ada bab bab tentang apa, kemudian pada satu bab ini terdiri dari beberapa pasal, kemudian masing-masing pasal terdiri dari beberapa masail. Wal babu a'amu minal fasli, dan bab ini lebih umum daripada pasal-pasal. Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi, karena dia merupakan ismun, ya, sebuah istilah ya, untuk sejumlah ilmu tertentu, yang mencakup sejumlah ilmu tertentu. Tastamilu, yang dia mencakup ala fusulin, atas beberapa pasal. Dan karena pasal ini mencakup masail, ya maka di sini wa masaila aidon, dan juga mencakup beberapa masalah. Nah, maka sebagaimana tadi kita sampaikan, sistematikanya adalah bab, di bawah bab itu ada pasal, di bawah pasal ada masail. Ibnu Hisham mengatakan anwa'ul i'rab arba'ah. Jenis i'rab itu ada 4. Al-i'rabu, i'rab adalah asarun zahirun au muqaddarun. Dia merupakan pengaruh ataupun efek zahir yang itu nampak, au muqaddar, atau tidak nampak. Tapi yang jelas dia adalah efek ataupun pengaruh yang itu nampak ataupun tidak nampak. Yajlibuhu al-amilu fi akhiril kalimah, yang disebabkan oleh amil fi akhiril kalimah, pada akhiran sebuah kata. Nah, ini sebuah kata kemudian diberikan amil, kemudian dengan amil ini memberikan efek ke kata setelah amilnya. Dan efeknya ini ada efek yang bisa kita lihat, ada efek yang kita tidak bisa lihat, alias muqaddar. Wal muradu bil asari, yang dimaksud dengan asar ataupun efek ataupun pengaruh di sini adalah al-harokatu, harokat, perubahan harokat. Min dhammatin, baik dhammah, atau fathatin, atau fathah, atau kasratin, atau kasrah, atau hadfiha, ya, atau menghapus harokat, wahwa as-sukunu, maksudnya adalah sukun. Maka perkataan kita ketika kita mengatakan asarun zahirun au muqaddarun, maka zahirun au muqaddarun yubayinu annal i'raba nau'ani. Ini menjelaskan bahwasanya i'rab itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah al-i'rabu adz-dzahiru, i'rab yang zahir. I'rab yang itu nampak harokatnya. Wa huwa al-aslu, dan ini adalah hukum asalnya. Contohnya adalah dalam kalimat yafuzul mu'minu bisawabillah. Orang yang beriman beruntung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yafuzu, maka kata yafuzu di sini dia merupakan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Dia marfu'un marfu' bi dhammatin dhahiratin, dengan tanda dhammah dhahirah. Wal mu'minu, dan kata al mu'min fa'ilun, berkedudukan sebagai fa'il, dan di sini dia marfu'un bi dhammatin dhahiratin, juga dengan tanda dhammah dhahirah, dhammah yang nampak. Kemudian sawabi majrurun bi kasratin dhahiratin, dia majrur dengan tanda kasrah dhahirah, kasrah yang nampak. Maka semua harokatnya nampak. Maka ini i'rab adz-dzahir. Kemudian yang kedua adalah al-i'rab at-taqdiriyu, i'rab takdiri. Contohnya adalah dalam kalimat al-fawda mufsidatun lil a'mal, ya, kelalaian
Ketidakteraturan itu adalah hal yang merusak amal. Maka kata al-fawdo di sini berkedudukan sebagai mubtada. Marfu'un, dia marfu, namun marfu'nya dengan dhammatin muqaddaratin. Bidhammatin muqaddaratin, dengan tanda dhammah muqaddarah. Dhammah, namun dhammahnya ini dilasabkan. Yang mana dhammahnya ini harusnya terletak alal alifi, pada huruf alif, pada kata al-fawdo. Tapi dhammahnya di sini tidak dimunculkan. Kenapa tidak dimunculkan? Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Karena ada faktor yang menghalangi untuk dia nampak. Apa faktor yang menghalangi untuk nampaknya dia? Faktor yang menghalanginya adalah at-ta'adzuru, adanya udzur. Ya, kita lihat footnote, apa yang dimaksud dengan ta'adzur di sini? At-ta'adzuru maknahu, ta'adzur di sini maknanya adalah al-istihalatu, ketidakmungkinan, kemustahilan. Li'anna al-alifa la taqbalu al-harakata, karena alif tidak bisa menerima harokat. Fata'adzuru, maka yang dimaksud dengan ta'adzur adalah kaunu mahalil i'rabi ghairu qabirin li alamatihi. Keadaan kedudukan sebuah i'rab yang dia tidak bisa menerima tandanya. Rafa harusnya dhammah, tapi dhammahnya nggak bisa muncul gara-gara akhiran alif. Maka ada udzur, kita katakan ada udzur. Kemudian majrur harusnya dengan akhiran kasrah, tapi karena kata itu akhirannya alif, maka kasrahnya nggak bisa muncul, maka ini ada udzur. Ya, kembali ke atas. Wa mufsidatun khobarun, dan kata mufsidah di sini berkedudukan sebagai khobar. Wa sayati insyaallah tafsilu dzalik, dan akan datang insyaallah tafsilu dzalik, rincian hal tersebut. Kemudian bersarah melanjutkan penjelasannya, wa anwa'ul i'rabi arba'atun. Jenis i'rab itu ada 4. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Rafa, nasab, jar dan jazam. Wa hiya binisbati lil asma'i wal af'ali salah satu aksamin. Dan keempat i'rab ini kalau kita tinjau dari sisi isim dan juga dari sudut pandang fi'il, maka masing-masingnya itu berlaku padanya 3 macam i'rab. Yang pertama adalah ismun tastariku fihi al-asma'u wal af'al. Macam i'rab yang tastarik, yang bersekutu padanya isim dan fi'il, yang isim dan fi'il sama-sama mengandung i'rab tersebut. Namun di sini diberikan catatan kaki oleh penulis di footnote nomor 1, al-muradu bil fi'li, yang dimaksud dengan fi'il di sini tentunya adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Di anal madhiya wal amra mabniyani, karena fi'il madhi dan amar itu mabni, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Maka beliau yang beliau maksudkan dengan af'al, fi'il itu maksudnya adalah fi'il mudhari' mu'rab. Ya, maka yang pertama adalah macam i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il, yaitu fi'il mudhari' mu'rab. Wa huwa ar-raf'u wan nasbu, yaitu i'rab rafa dan nasab. Contohnya dalam kalimat innal mu'mina lan yakhuna, sesungguhnya orang yang beriman tidak akan berkhianat. Maka al-mu'mina di sini dia mansub sebagai isim inna, kemudian yakhuna di sini fi'il mudhari mansub karena didahului oleh kata lan. Contoh yang lain, al-aqilu yuti'u ummahu, orang yang cerdas dia akan mentaati ibunya. Maka al-aqil di sini adalah mubtada marfu. Kemudian yuti'u di sini khobar, dan khobarnya berupa jumlah fi'liyah, dan fi'ilnya adalah fi'il mudhari karena tidak didahului oleh alat penasab ataupun penjazam, maka fi'il mudhari'nya marfu juga. Kemudian sanian, yang kedua, qismun takhtassu bil asma'i, takhtassu bihil asma'u, i'rab yang hanya berlaku pada isim. Wa huwa al-jarru, yaitu i'rab jar. Contohnya adalah nadhartu ilal ka'bati, saya melihat Ka'bah. Maka al-ka'bati di sini majrur karena didahului oleh huruf jar ila. Kemudian salisan, yang ketiga adalah ismun takhtassu bihi al-af'alu, macam i'rab yang hanya berlaku pada fi'il, yaitu i'rab jazam. Contohnya adalah lam yahdur ahadun, tidak ada seorang pun yang hadir.
Maka tayahdur di sini fi'il mudhari majzum karena didahului oleh kata la. Kemudian penjelasan untuk perkataan Ibnu Hisham, fayurfa'u bidomma. Maka sebuah kata itu dirofa dengan tanda domma, dinasab dengan tanda fathah, dijar dengan tanda kasrah, dan dijazam dengan menghapus harokat. Maksudnya adalah inna hadhil anwa' al-arba'ata lil i'rabi laha alamatun tadullu 'alaiha. Sesungguhnya keempat jenis i'rab ini dia memiliki tanda yang menunjukkan atasnya. Jadi dia memiliki tanda i'rab, memiliki tanda. Wahia dorbani. Dan tanda tersebut ada dua macam. Yang pertama adalah alamatun asliyatun, tanda pokok. Kemudian yang kedua adalah alamatun far'iyatun, tanda cabang. Fadzakara huna al-alamati al-asliyata. Maka beliau sebutkan di sini tanda-tanda yang pokok. Wahia arba'un, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ad-dhammatu lirraf'i, tanda dhammah, tanda akhiran dhammah pada kata untuk i'rab rafa. Kemudian yang kedua adalah tanda akhiran fathah pada kata untuk i'rab nasab. Kemudian al-kasrah, tanda akhiran kasrah pada kata lil jarri untuk i'rab jar. Kemudian hadful harokati lil jazmi, menghapus harokat pada akhiran kata lil jazmi untuk i'rab jazm. Wa yuqalu, dan untuk yang poin keempat ini menghapus harokat, ada yang mengatakan lebih memilih istilah as-sukun, sukun, awil waqfu, atau lebih memilih istilah waqaf. Wa amthilatuha wadihatun, adapun contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis di sini wadihah, insyaallah contoh yang jelas. Ya, untuk masalah footnote nomor 2 coba kita baca. Ada penjelasan tambahan dari penulis, dari pensarah di sini. Pensarah mengatakan al-masyhuru indan nuhati, pendapat yang terkenal menurut para ulama nahwu, yang masyhur di kalangan ulama nahwu adalah anna harakatal i'rabi ghairu harakatil bina'i. Harokat i'rab itu bukan harokat mabni. Harokat i'rab itu berbeda dengan harokat tanda mabni. Wa in kanata fi surah wal lafzi syai'an wahidan. Meskipun dari sisi bentuk dan lafadznya itu sama. Ya, ada kata yang dia marfu dengan akhiran dhamma. Namun juga ada kata yang dia mabni dengan akhiran dhamma. Maka sama-sama akhiran dhamma. Namun ini berbeda. Lakinnahum qasadu at-tafriqa, akan tetapi para ulama nahwu itu maksudnya adalah membedakan antara tanda i'rab dan juga tanda bina. Fafil i'rabi yuqalu, maka dalam masalah i'rab untuk kata-kata yang mu'rab yuqalu, kita katakan marfu'un bidhammatin, marfu' dengan akhiran dhammah, matalan contohnya. Fafil bina yuqalu, maka pada kasus mabni kita katakan mabniun ala dhammi, mabni atas dhammah. Maka perhatikan penggunaan huruf jar pada istilah mu'rab dan mabni. Pada istilah mu'rab maka kita gunakan huruf jar ba, sedangkan pada istilah mabni kita gunakan huruf jar ala, mabni ala. Fa idza qalu marfu'un, apabila para ulama nahwu mengatakan marfu'un, ulima maka diketahui annahu bi'amilin yajuzu zawaluhu wa hudutsu amilin akhara yahdutsu khilafa amalihi. Maka diketahui bahwasanya yaitu marfu dengan amil yang boleh untuk kita hilangkan, kemudian kita datangkan amil yang lain yang menimbulkan amal berbeda dengan amal dari amil sebelumnya. Ya. Maka untuk contohnya marfu dengan dhamma, artinya apa? Artinya kalau seandainya amil marfu'nya dihilangkan kemudian kita ganti jadi amil nasab, maka dia akan berubah. Tidak marfu tapi menjadi nasab.
Begitu pula nanti kalau diubah amilnya jadi amil jar kemudian menjadi majrur, maka ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amil. Wa idza qalu, apabila para ulama nahwu mengatakan mabniun ala dhammi, mabni atas dhamma, ulima maka diketahui annahu mulazimun lidhammi, bahwasanya kata tersebut senantiasa berakhiran dhamma. La yazulu, dan dhammahnya ini tidaklah hilang bizawalil amili, dengan hilangnya amil. Nah, silakan bisa dilihat pada Syarah Al-Mufassal tulisan Ibnu Ya'is. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang i'rab dengan tanda-tanda cabang di pembahasan berikutnya pada halaman 39. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.